Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa saudara di ibadah online ini. Saya percaya kita semua merindukan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu,
Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, pertolongan kami datang hanya dari-Mu ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
dalam hidupku. Seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, Kau dapati kami Tuhan tetap setia di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan. Kami mau serukan bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami hanya mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau terus dapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari-hari ini kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Horabaya syadalabalabalabalabalabala. Mari setiap kita angkat hatimu, sembah Dia, naikkan syukurmu, katakan Kau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Horabaya syaralabalabalabalabalabala. Oh, syaralabaya nalamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kau sangat baik Tuhan. Oh, syaralabaya nalabaya nalabaya syanda. Sembah Dia, sembah Dia. Syaralabalabalabalabalabaya syanda. Haleluya, haleluya. Oh,
sakit. Hadirat-Mu Tuhan melegakan setiap jiwa yang haus. Oh, hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan. Raja kami ya Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sungguh Tuhan, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Selama-lamanya kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Mari yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji buat Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Sama-sama kita mau tepuk tangan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, sebab Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Perkasa, haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersela di bagiku. Sungguh indah.
Kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pentingnya ketulusan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih anugerah-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu. Jikalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, bukalah hati kami ya Tuhan, urapilah kami, supaya firman yang kami dengar ini ya Tuhan, boleh membangun iman kami, boleh membawa kami mengenal Kau lebih lagi ya Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan,
Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat mengantar ibu saya ke dokter. Dokter yang akan kita kunjungi ini adalah dokter yang cukup terkenal, cukup pintar, ya, sehingga banyak pasien-pasiennya. Untuk bertemu dengan dokter ini saja kita harus bikin appointment jauh-jauh hari. Kita sengaja membuat appointment 4 hari sebelumnya, dengan harapan kalau sudah ada appointment yang pasti, kita pas datang ke klinik, kita nggak usah nunggu lama-lama lagi di klinik, bisa langsung ketemu dengan dokter itu dan berobat dan bisa cepat pulang. Karena orang tua saya juga cukup berumur, kasihan kalau dia nunggu terlalu lama di klinik. Nah, pada hari yang sudah ditentukan kami datang tepat waktu, tapi ternyata sampai di klinik itu juga tetap kita harus menunggu berjam-jam menunggu giliran kami. Nah, sampai pada waktunya waktu giliran kami dipersilakan masuk ke ruang dokter, dan sampai di ruang dokter dokter itu ternyata hanya memberikan pemeriksaan sebentar saja. Dan setelah itu dia buka resep obat dan tidak banyak berkata-kata, dan setelah itu pertemuan itu selesai dan kami dipersilakan keluar. Dan pada saat keluar itu saya berpikir, saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa saya kunjungi setiap saat. Saya tidak perlu bikin appointment, dan Tuhan saya itu Tuhan yang tidak bisa saya dekati. Tidak seperti dokter-dokter ini yang saya bertemu datang harus bikin appointment, bisa janji dan harus menunggu, dan setelah itu juga bertemu juga cuma sebentar saja. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita punya Tuhan yang approachable, Tuhan yang bisa dihampiri setiap saat. Bahkan Tuhan yang senang kalau kita bisa menghampiri Dia. Tuhan tuh senang kalau anak-anaknya bisa hidup dekat dengan Dia. Tuhan kita rindu anak-anaknya hidup dekat dengan Dia. Anak-anaknya datang menghampiri Dia, terutama kalau datang menghampiri Dia dengan hati yang tulus. Saya punya seorang putri. Saya senang sekali kalau putri itu datang menghampiri saya, hidup dekat dengan saya, karena saya tahu dia menghampiri saya karena dia mengasihi saya dengan tulus, bukan mengharapkan sesuatu dari saya, bukan ada motivasi-motivasi yang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan juga begitu. Sebagai Bapa, Dia rindu anak-anaknya hidup dekat dengan Dia, mendekat kepada Dia dengan hati yang tulus. Tuntunan Tuhan untuk gereja kita di tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Dasar firman-Nya adalah dari Mazmur 24 ayat 3-5 dan Mazmur 41 ayat 12-13. Mari kita baca bersama ayat tersebut. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 ayat 12 dan 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, pada ayat 12, pasal 41 ayat 12 itu berkata, engkau menopang aku karena ketulusanku. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya juga dikatakan, you uphold me in my integrity. Saudara-saudara sekalian, kata ketulusan, kata integritas memiliki arti ketulusan. Orang yang tulus adalah orang yang perbuatan dan perkataannya sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengapa ketulusan itu penting untuk kita. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan yang tahu semuanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan daripada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita, pikiran kita, niat kita, Tuhan tahu. Kalau kita baca di Amsal 16 ayat 2 dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Kadang-kadang kita merasa apapun yang kita lakukan sudah benar. Kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati, tapi yang Tuhan lihat adalah apa? Motivasinya, isi hatinya. Yang dinilai Tuhan adalah ketulusannya. Nah, kita lihat juga di 1 Tawari ayat 28 pasal 9. Ayat ini adalah ayat di mana Daud memberikan pesan-pesan terakhir kepada Salomo pada akhir hidupnya. Dia berkata di ayat 9, dia berkata, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Daud tahu betul, menyembah Tuhan itu harus dengan hati yang tulus. Beribadah kepada Tuhan itu mesti dengan hati yang tulus. Dia tidak mau kalau sampai Salomo beribadah dengan niat-niat yang lain, hanya pamer-pamer depan rakyatnya atau bagaimana. Dia pesan dengan hati-hati, tuluslah hidupmu di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, di hadapan manusia kita bisa berpura-pura dan menyimpan sesuatu dalam hati tanpa diketahui, tapi di hadapan Tuhan itu tidak mungkin. Ya, Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan motivasi kita. Jadi ketulusan itu penting. Mari kita lihat di Alkitab, banyak kisah tentang tokoh-tokoh yang hidup dalam ketulusan. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan mereka. Nah, kalau memang kita lihat di kitab Daniel, kita tahu di kitab Daniel ada kisah yang semua rata-rata sudah tahu, yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saudara-saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang pemuda-pemuda Ibrani yang diangkut ke Babel. Tapi berhubung mereka sebenarnya adalah tawanan, tapi berhubung mereka punya excellent spirit, mereka punya kelebihan, akhirnya Nebukadnezar mengangkat mereka menjadi pejabat-pejabat untuk negara-negara bagiannya. Ya, nah mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang yang hidup tulus kepada Tuhan. Suatu hari Nebukadnezar itu membangun patung yang tingginya, patung emas yang tingginya hampir 28 meter, yang lebarnya hampir 3 meter. Dan dia berkata kepada rakyatnya, dia perintahkan rakyatnya, jikalau kalian mendengarkan ada musik-musik tertentu, kamu orang semua harus menyembah patung ini. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau, mereka menolak menyembah patung itu. Dan itu dilaporkan oleh pejabat-pejabat yang istilahnya jahat terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengharapkan Nebukadnezar akan menghukum mereka, dan mereka melaporkannya kepada Nebukadnezar. Akhirnya mereka dipanggil oleh Nebukadnezar. Ya, ditanya, apakah benar kata mereka bahwa engkau tidak mau menyembah patung emas yang saya bangun ini? Dia bilang, kalau umpamanya kamu tidak mau, kamu akan dilempar ke dalam dapur api. Tapi dikatakan begini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berkata di Daniel pasal 3 ayat 17. Ini jawaban yang luar biasa sekali. Dikatakan, ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Saudara-saudara sekalian, dari perkataan mereka itu kita tahu bahwa mereka adalah pengikut Tuhan yang tulus. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan bisa tolong saya, Dia akan tolong saya. Ya. Dan apapun itu, saya tidak akan menyembah patungmu. Dikatakan dengan kata lain, mereka mengikuti Tuhan dengan tulus. Karena ketulusan mereka itulah mujizat-mujizat terjadi. Karena ketulusan mereka itulah mereka mengalami kehadiran Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan pembelaannya kepada mereka. Dan hal ini membuat Nebukadnezar takjub. Mari kita baca ayat 24 dan 25. Ayat 24 berkata, demikian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera,
Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dapur api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengikuti Tuhan dengan tulus, sehingga Tuhan menyatakan kehadirannya dan kuasanya. Mereka dibebaskan, dan mereka nama Tuhan ditinggikan karena ketulusan mereka. Dari kisah ini kita belajar, kalau kita tulus mengikuti Tuhan dan tidak menyembah Tuhan Allah yang lain, maka Tuhan akan melindungi kita dan membuktikan kepada kita dan orang-orang sekitar kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Tokoh lain yang di dalam Alkitab yang hidupnya tulus di hadapan Tuhan adalah Hizkia. Kita lihat kalau umpama di Yesaya 28, kisah Hizkia ini. Hizkia adalah raja yang tulus di hadapan Tuhan. Dia hidupnya tulus dan dia mengandalkan Tuhan. Kita lihat pasal sebelumnya, begitu ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Nah, suatu hari Raja Hizkia ini sakit. Dan di kitab sakit parah. Kalau di kitab lain dikatakan dia mendapatkan penyakit yang berbahaya, dikatakan. Ya. Dan Tuhan mengirimkan Yesaya, Nabi Yesaya untuk datang menyampaikan pesan kepada Hizkia. Dikatakan, bereskan urusan rumah tanggamu, karena engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Hizkia begitu dengar pesan dari Tuhan ini, dia sedih. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau umpamanya dokter yang menyatakan bahwa kita tidak akan sembuh, kita masih bisa berharap kepada Tuhan untuk menyembuhkan. Tapi kalau umpamanya Tuhan sendiri yang sudah vonis, yang menyatakan kepada kita bahwa kita tidak akan sembuh dan akan mati, berarti kita sudah nggak ada harapan. Nggak ada dokter sehebat apapun yang bisa menyembuhkan kita. Ya. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat pernyataan Tuhan itu, kita tahu Tuhan sudah Hizkia itu sudah ada di ujung titik kehidupan dia, ujung dari kehidupan dia, sudah tidak ada harapan lagi. Nah, kita lihat kisah itu, Hizkia setelah mendengar pesan itu, Hizkia menangis dan berdoa, dikatakan. Dia menghadap tembok dan dia menangis dan berdoa. Dan dia berkata, kita baca di Yesaya 38 ayat 3. Dikatakan, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dan dengan tulus hati bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Demikian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia menangis dengan sangat, berdoa kepada Tuhan, sambil berdoa dia sambil mengingatkan kepada Tuhan bahwa dia selama ini hidup tulus di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah dia berdoa dan menangis, Tuhan langsung memberikan pesan kepada Yesaya. Pergilah ke Hizkia, sampaikan pesan itu. Ya, saya percaya Yesaya begitu menyampaikan pesan bahwa dia akan mati, Hizkia langsung nangis, dan Yesaya begitu mau pulang dan belum juga keluar dari rumah raja itu, mungkin Tuhan sudah menyampaikan pesan lagi kepada Yesaya dan untuk kembali kepada Hizkia untuk menyampaikan pesan ini. Kita baca di ayat 4 sampai 6. Dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan membagari kota ini. Saudara-saudara lihat, begitu besar, begitu luar biasa doa orang yang tulus di mata Tuhan. Ya. Doa orang yang tulus, yang hidupnya tulus di hadapan Tuhan, sanggup mengubah keputusan yang sudah Tuhan buat.
Keputusan yang semula dikatakan bahwa Tuhan sudah putuskan dia akan mati. Tapi karena dia berdoa dan menangis, dia bisa mengubah keputusan Tuhan itu. Dan Tuhan memperpanjang umur dia menjadi 15 tahun. Bahkan dia diberkati. Diberkati dengan dikatakan Tuhan akan membentengi kotanya. Dia tidak akan bisa, Raja Asyur tidak akan bisa menyerang kotanya. Tuhan akan melindungi dia. Dari kisah ini, saudara-saudara sekalian, kita melihat betapa berkenannya Tuhan kepada orang yang hatinya tulus. Betapapun sulitnya kehidupan kita, kalau kita hidup dengan hati yang tulus, Tuhan sanggup mengubah situasi yang kelihatannya sudah buntu, kelihatannya sudah mati, tidak ada jalan lain lagi. Tuhan bisa mengubah hal-hal itu menjadi yang baik. Ya, sakit bisa disembuhkan, keadaan ekonomi yang sudah tidak ada harapan lagi, sudah pasti akan bangkrut, Tuhan bisa rubah. Ya. Dan dikatakan masalah hubungan keluarga juga, kalau umpamanya memang ada masalah keluarga yang kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa pulih, Tuhan bisa pulihkan. Ketulusan hidup tulus di hadapan Tuhan begitu besar kuasanya. Saudara-saudara sekalian, dari kedua kisah ini kita bisa belajar. Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu tulus mengikuti Tuhan dan tidak menyembah Allah yang lain. Sehingga pada saat mereka bermasalah dalam kehidupannya, Tuhan hadir menyelesaikan masalah mereka. Tuhan membebaskan mereka, bahkan memberkati mereka. Begitu juga Hizkia. Hizkia hidup tulus di hadapan Tuhan, yang dimana dia juga vonis, Tuhan sudah putuskan bahwa dia pasti akan mati. Ternyata begitu dia berdoa dan menangis dengan hati yang tulus, Tuhan mengubah keputusannya. Umurnya diperpanjang 15 tahun. Dan bukan hanya itu, bahkan dia dan seluruh bangsa, seluruh kotanya diselamatkan. Tuhan membela kotanya dari serangan Raja Asyur. Ada satu kisah lagi yang menarik dari perjanjian lama ini, yaitu tentang seorang tokoh yang bernama Raja Abimelek. Mari kita baca di kitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Nekeb. Ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, ia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, ia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang bersih. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Dari kisah ini kita belajar, karena ketulusan Abimelek, Tuhan mencegah dia untuk berbuat dosa, sehingga dia dan seluruh bangsanya diselamatkan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, Tuhan akan mencegah kita dari perbuatan yang salah yang mengakibatkan dosa. Mari kita hidup di hadapan Tuhan yang dengan tulus, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah yang bisa berakibat dosa. Kalau kita hidup tulus di hadapan Tuhan, kita akan terhindar dari mengambil keputusan-keputusan yang salah, terhindar dari memilih pasangan hidup yang salah, terhindar dari masuk bisnis yang salah, mungkin juga terhindar dari memilih partner bisnis yang salah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar hal yang penting. Bagaimana betapa pentingnya ketulusan itu. Kalau kita tulus di hadapan Tuhan, kalau kita hidup tulus di hadapan Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kuasa kemurahan Tuhan. Mungkin sebagian dari kita berkata, saya dari dulu hidup saya sudah kotor. Saya dari dulu tidak bisa hidup tulus. Saya terbiasa dengan cara yang tidak tulus dalam kehidupan saya.
Saudara-saudara sekalian, untuk hidup tulus memang tidak mudah. Tapi itu bukan tidak sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam zaman yang jahat ini. Kalau kita sungguh-sungguh berniat dan sungguh-sungguh bertekad dan mengandalkan Tuhan untuk hidup tulus, Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup tulus. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, seperti yang tertulis di Ibrani 10 ayat 22. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari ikatan dosa, kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Mari kita ubah hidup kita untuk hidup tulus. Mari kita hidup dan menjaga hati kita untuk senantiasa tulus di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan semua itu, saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjalani dan melewati tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami belajar betapa pentingnya ketulusan untuk kami ya Tuhan. Pimpin kami untuk hidup tulus nantiasa, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Ya Tuhan, jamah hati kami, buka hati kami, biarlah firman-Mu hari ini ya Tuhan tertanam dalam hati kami dan mengubah hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk berubah, berikan kami kemauan untuk berubah, tekad untuk berubah, supaya hidup kami tulus di hadapan-Mu senantiasa. Kami menghidupi hidup kami dengan tulus, sehingga janji kebenaran firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami semua yang hati sungguh-sungguh mau berubah. Roh Kudus, Engkau lawat, Kau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk berubah ya Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini juga hamba-Mu yang akan berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dalam keadaan yang kurang sehat. Ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesembuhan daripada-Mu, karena oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit telah menjadi sembuh. Ya Tuhan, juga berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan dan perekonomian mereka. Ya Tuhan, Engkau cukupkan perekonomian mereka ya Tuhan. Engkau berkati keuangan mereka ya Tuhan. Juga untuk teman-teman ya Tuhan, saudara-saudara jemaat-jemaat-Mu ini yang masih dalam mencari pekerjaan ya Tuhan. Engkau berikan pekerjaan terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau berikan pekerjaan cocok untuk mereka ya Tuhan. Dan ya Bapa, biar pekerjaan mereka itu memberkati hidup mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga ya Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berkati, biar damai sejahtera senantiasa ada pada rumah tangga ini, keharmonisan ada pada rumah tangga ini, suami dan istri juga anak-anak mertua ya Tuhan. Engkau ikat mereka dalam tali kasih-Mu ya Tuhan, biar kuasa damai sejahtera menguasai rumah tangga mereka semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Allah kami yang mendengarkan setiap doa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan doa kami ini berkenan kepada-Mu, Engkau genapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.